Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih diberikan kesempatan untuk kembali hidup dan memperbaiki amalan-amalan kita di sisa usia kita di dunia. Dan salawat dan salam pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, Rasul kita yang kita berusaha sampai hari ini menapaki jalan-jalan perjuangan beliau, mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mencintai beliau dan apa yang beliau cintai. Alhamdulillah, sahabat asli, muslimin muslimat yang rahmati Allah, masih dalam pembahasan atau kajian lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, di pertemuan sebelumnya beliau telah membahas di pasal atau bab baru tentang orang-orang yang husnuzon. Mereka menganggap husnuzon tapi ternyata mereka tertipu. Bahkan ada orang-orang yang menganggap bahwa dunia lebih baik daripada akhirat, sebab mereka mengatakan yang cash, yang dibayarkan di awal, yang kelihatan bentuknya, bisa dilihat, bisa dirasakan, itu lebih baik daripada yang ditangguhkan atau yang diakhirkan nanti wujudnya. Dan mereka tertipu tentang itu semua. Bahkan mereka mengatakan juga bahwa yang nampak, ya, yang hari ini ada, yang sedikit tapi kelihatan, itu lebih baik daripada banyak tapi masih dijanjikan. Katanya seperti itu. Ini kalimat terkenal, bahkan dzarratun mawjudatun atau manqudatun wala durratun maw'udah. Mending sedikit tapi naqad atau cash ada bentuknya, daripada durratun dia banyak tapi maw'udah masih dijanjikan. Ini bagian dari tertipunya orang atau jenis orang yang mereka tertipu dengan kenikmatan dunia yang sebentar dan sedikit daripada nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah sediakan kelak bagi orang-orang beriman di hari kiamat atau di akhirat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim juga banyak membahas tentang orang-orang yang benar, bahwa mereka meyakini keberadaan Allah, Allah menyiapkan akhirat, Allah punya menjanjikan kita kenikmatan yang ada di akhirat. Kemudian Allah juga mengabarkan tentang dirinya bahwa jika seandainya seseorang itu benar-benar mentadabburi atau memikirkan atau berta'ammul, haqqat ta'ammul, dengan memikirkan, mendalami sedalam-dalamnya keimanannya, maka dia akan yakin bahwa yang memberikan janji kelak dengan kenikmatan di akhirat itu adalah zat yang tidak pernah berbohong, adalah zat yang selalu menepati janjinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau juga di pembahasan, saya review sedikit tentang pembahasan sebelumnya, bahwa beliau juga banyak mengatakan bahwa bagi siapa yang melihat dengan basirahnya bahwa dia adalah seorang hamba yang kelak akan kembali kepada Allah, hendaknya mereka menyiapkan apa yang ia akan bawa kembali kepada Allah, yaitu ke akhirat. Baik, mari kita lanjut baca dari kitab Ad-Da' wad-Dawa. Faqad bana, kemarin kita sampai di halaman 83. Faqad bana anna al-mudayyi maghrurun ala taqdirain, taqdiru tasdiqihi wa yaqinihi
wa taqdir takdzibihi wa syakki. Maka sungguh jelas bahwa orang-orang yang mudayyi', beliau menyinggung sedikit tentang orang-orang yang ngakunya husnuzon tapi malah menyia-nyiakan umurnya dengan kemaksiatan, tidak beramal, hanya bergantung dengan husnuzon katanya. Maka orang tersebut adalah maghrur, ia orang tertipu dengan dua kemungkinan, dua takdir. Takdiru tasdiqihi wa yaqinihi wa takdir takdzibihi wa syakki. Takdir atau kadar keimanannya dan keyakinannya, dan kadar takdzibnya dan syaknya, kadar keraguannya. Fa in qulta kaifa yajtami'u at-tasdiqul jazim alladhi la syakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nar. Kan ada orang-orang yang enggak percaya juga nih tentang orang-orang tentang nanti di hari kiamat akan ada pembalasan, di hari kiamat akan ada nikmat juga. Maka bagaimana terkumpulnya tasdik, keyakinan al-jazim yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang hari kebangkitan, kemudian hari kembali yaitu hari kiamat, wal jannah wan nar, wa yatakhallaf fil amal. Sedangkan dia yakin dengan adanya pembalasan. Seseorang ini yakin dengan adanya surga dan neraka, tapi yatakhallaf fil amal, tapi dia malah enggak beramal. Wa hal fi ittiba'il bashariyah an ya'lam al-'abdu annahu matlubun ghadan. Ibnu Qayyim sedang mengajak kita berpikir sebenarnya tentang nanti saya bacakan penggalannya. Wa hal fi ittiba'il bashariyah an ya'lam al-'abdu annahu matlubun ghadan ila bayna yaday ba'd al-muluk liyu'aqibahu أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته. Apakah masuk dalam fitrah seseorang bahwa jika seorang hamba itu nanti dia akan dimintakan pertanggungjawabkan besok, atau dia menjadi orang yang dicari oleh di sini katakan dia dicari oleh raja gitu, yang nantinya raja itu akan menghukumnya dengan hukuman yang syadid atau memuliakannya dengan kemuliaan yang wah seperti itu. Kemudian dia wayubitu sahiyan ghafilan. Udah gitu, kalau dia tahu, harusnya dia tahu besok akan diminta pertanggungjawabannya sama raja ini padahal sama raja di dunia gitu, atau pemerintah atau atasan lah gitu. Dia punya satu amanah untuk diselesaikan, tapi ternyata dia leha-leha, dia santai, dia tidak berbuat, dia tidak beramal, padahal kelak dia akan dimintakan pertanggungjawab. Ya kita nggak usah ngomong akhirat lah, katakan akhirat sudah pasti. Kita mau saya mau memberikan contoh yang terdekat bagi kita, kehidupan kita. Jika kita misal bekerja di satu instansi atau kantor atau perusahaan yang dimana kita adalah karyawannya, kemudian kita tidak sungguh-sungguh ada target atau deadline yang harus dikejar, tapi kita malah santai, kita malah leha-leha, padahal kita tahu besok akan dimintain pertanggungjawaban di depan di depan direktur, di depan para petinggi di satu perusahaan atau para pejabatnya. Masa sih dia masih mau leha-leha gitulah. Nah, kelak sama seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim bahwa nanti kita akan kembali ke Rabbul Alamin, Allah, dan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Masa sih kalau dia yakin bahwa ada akhirat, ada pertanggungjawaban, tapi dia malah yatakhallaf fil amal, dia malah enggak beramal. Gitu ya. Qila hadha la'amrullah su'alun sahih warid an aktsari hadzal khalq wa ijtima'u hadaini al-amrayn min a'jabil asya'. Kan enggak mungkin dia santai-santai gitu kan. Dan kenapa sih, apa yang menyebabkan seseorang, dia tahu, dia beriman tentang adanya kebangkitan, ya, adanya surga dan neraka, tapi apa yang menjadikan dia lalai untuk beramal? Ibnu Qayyim mengatakan wa hadza takhalluf lahu iddatu asbab. Di situ lihat
wa hadha takhalluf lahu iddatu asbab. Ahaduha, kenapa orang dia tahu tapi dia malah nggak beramal? Dia tahu akan ditanya oleh Allah, dia tahu akan pertanggungjawaban semua yang dilakukannya. Terus yatakhallaful amal, dia malah tidak beramal. Ahaduha dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Ilmu tentang sesuatu tadi yang lemah dan kurangnya keyakinan. Seperti apa? Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawat fa qawluhu min afsadil aqwali wa abtalih. Ada orang yang menganggap bahwa sama derajat keilmuan seseorang tuh sama. La yatafawat, enggak ada yang lebih tinggi, khususnya tentang iman lah. Ilmu di sini bukan ilmu tentang keduniaan ya, tapi lebih ke ilmu tentang perkara akhirat. Ada yang mengatakan la yatafawat, sama, kita tahu akhirat ada surga dan neraka sama. La yatafawat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan faqauluhu, orang yang mengatakan demikian, min afsadil aqwali wa abtaliha. Orang kalimatnya, perkataannya adalah min afsad, yang paling merusak dan yang paling batil, kata beliau. Waqad sala Ibrahimul Khalil rabbahu. Sebab Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbahu, kepada Tuhannya, an yuriyahu ihya al-mauta ayanan. Nabi Ibrahim, sebagaimana kita tahu dalam Quran, Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah agar Allah menghidupkan yang telah mati di depan matanya seorang Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim gak percaya kekuasaan Allah, kemampuan Allah dengan segala hal yang Allah bisa lakukan kepada kita. Tapi kan sebenarnya bukan Nabi Ibrahim gak percaya, tapi lihat ma inna qalbi, kata Ibrahim kan. Kata Ibrahim alaihissalam, supaya saya lebih nyaman lihatnya gitu, atau saya lebih tenang berimannya. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, waqad sa'ala Ibrahimu al-Khalil rabbahu an yuriyahu ihya al-mauta ayanan ba'da ilmihi bi qudrati rabbi ala dhalik. Beliau minta, ya Allah tolong hidupkan ini yang mati di depanku, saya mau lihat. Setelah beliau mengetahui, mengilmui bahwa Allah qadir ala kulli syai'in qadir. Untuk apa sebenarnya? Liyazdada tuma'ninatan wa yusirul ma'lum ghaiban syahadatan. Agar ia lebih nyaman, lebih tentram hatinya dengan keimanannya. Ya. Maka Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk diperlihatkan kepadanya di depan matanya penciptaan atau menghidupkan sesuatu yang mati. Wa rawa Ahmad fi musnadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa al-khabaru kal muayyan. Karena dalam hadis Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa al-khabaru kal muayyanah. Berita itu tidak seperti yang muayyanah, yang langsung melihat gitu. Kemudian fa idza ijtama'a ila dhi'fil ilmi 'adamu istihdarihi وغيبته عن القلب في كثير من أوقاتها أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوات وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبضاء الوعد وطول الأمل ورقضة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فإذا اجتمع على ضعف العلم, apabila tadi lemah ilmunya dan kurang yakinnya ketemu dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, diantaranya tertipunya dia dengan setan. Ya kenapa sih orang itu nggak mau beramal setelah dia tahu gitu. Tadi kan Ibnu Qayyim mengatakan di antara sebabnya dia ilmunya lemah, kemudian keyakinannya kurang tentang sesuatu tadi yang dia ilmui. Tambah lagi dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan, di antaranya ada yang istilah syahwah, dia diikuti dengan syahwatnya, taswilun nafs, diulur oleh hawa nafsunya, urur syaitan, tipu daya setan, istibta'ul wa'ad, dia meremehkan atau
meremehkan atau menganggap kecil ancaman Allah, watulul amal, panjang angan dan lain sebagainya tadi ya sudah jelas, dan semakin menjadi atau menjadikan seseorang tadi yatakhalaf al amal, dia enggak beramal setelah dia tahu ilmunya. Olihada sebab yatafawatun nas fil imani hatta yantahi ila adna mithqala dzarratin. Jadi memang iman seseorang itu enggak satu semuanya, enggak semuanya sama, la yatafawat, enggak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Memang iman itu yatafawat. Enggak bisa iman seorang nabi disamain dengan iman seorang ahli maksiat. Ya, tidak sama. Al-iman yatafawat. Maka bahkan sampai kepada yang paling adna al-iman, yang paling dasar, yang paling rendah, yang paling bawah ya. Maka kalau kita teman-teman kalau pernah dengar tentang hadis syu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu, yang paling tinggi kan kata Rasulullah itu kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan berupa ya mungkin ada batu di tengah jalan, atau ada duri, ada paku, ada dan lain sebagainya, mengganggu. Izalatul imatatul adza, yang menyingkirkan gangguan dari jalanan orang lain, itu adalah bagian dari iman juga. Artinya iman itu pun banyak dan bertingkat-tingkat. Baik. Wajima'u hadhil asbab yarji ila du'fil basirati was sabr. Ternyata kata Ibnu Qayyim, puncak atau pangkal dari kenapa sebab-sebab yang di atas tadi itu kok menyebabkan orang sudah tahu ilmunya tapi yatakhallaful amal, dia malah enggak beramal. Ternyata lemahnya basirah yang dia pun. Basirah itu bukan pandangan mata telanjang gini ya, tapi basirah itu adalah mata hati. Ya, mungkin hidayah bisa kita artikan. Was sabr. Karena lemahnya hidayah yang ada di hati, al-basirah beliau atau basirah seseorang tadi, dan lemahnya kesabaran. Allah Azza wa Jalla oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang sabar dan yakin. Bahkan Allah mengatakan mereka dijadikan a'immatan, mereka menjadi para penghulu, mereka menjadi para pemimpin, a'immah, imam dalam urusan agama. Karena mereka memiliki basirah, ilmu hidayah yang tajam sekali, dan sabar dan kesabaran yang mengkristal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan, kata Allah, minhum, dari mereka, a'immatan, para pemimpin, para imam, para penghulu, yahduna bi amrina, yang menunjukkan jalan kepada urusan atau agama kami, lamma sabru, saat mereka dihiasi dengan kesabaran, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka mengiman atau beriman dengan ayat-ayat Allah maksudnya. Itu dalam surat As-Sajdah ayat 24. Kemudian kita masuk ke pasal yang baru, faslun faqad tabayyana al-farq baina husni dhanni wal ghurur. Kita telah mengetahui bedanya antara husnuzon, yang beneran husnuzon, dengan orang-orang yang tertipu. Ya. Sudah panjang lebar Ibnu Qayyim membahas di pertemuan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Orang-orang yang husnuzon itu seperti apa? Orang-orang yang tertipu itu seperti apa? Baik. Bahkan beliau di sini menyinggung lagi sedikit tentang husnuzon dengan al-ghurur, al-maghrur, orang yang tertipu. Wa anna husnadh-dhann in hamala 'ala al-'amal wa hatha 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Husnuzon itu yang benar, kata beliau, apabila melahirkan semangat untuk beramal. Jadi dia husnuzon gitu sama Allah. Dengan husnuzonnya dia, karena husnuzonnya dia semangat beramal, gitulah. Wa hatha alaih, bahkan itu menjadi pendorongnya.
wasaqa ilaihi, menuntun dia untuk beramal, kata Ibnu Qayyim, fahuwa sahih. Ini husnuzan yang benar seperti ini, bukan yang maghrur. Wa in da'a ilal batalah, maka beliau singgung sedikit nih. Tapi jika ia malah mengajak kepada al-batalah. Al-batalah itu nganggur, enggak beramal maksudnya. Walin himak fil ma'asi, dan terjerumus, terjerembab ke dalam kemaksiatan, fahuwa ghurur. Yang demikian adalah tipu daya. Ya. Wa husnul dhanni huwa raja. Husnul dzan itu adalah harapan, pengharapan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu 'ala ta'ah. Atau dalam teks yang lain jaziban. Faman kana raja'uhu jaziban lahu 'ala ta'ah. Maka kalau pengharapannya dia kepada Allah adalah yang menariknya untuk kepada ketaatan, zajiran lahu 'anil ma'siyah, yang menjauhkan dia dari kemaksiatan, fahuwa raja'un sahih, yang itu adalah harapan atau pengharapan seorang hamba yang benar. Wa man kanat batalatuhu raja'an, tapi ada orang yang malah penganggurannya, dia nggak ngapa-ngapain, itu katanya sebagai pengharapannya. Wa raja'uhu batalatan wa tafritan fahuwal maghrur. Dan sebaliknya, dia anggap nganggurnya dia, nggak ngapa-ngapain, nggak beramal, itu adalah sebuah pengharapan. Dan harapannya itu diisi hanya cuma dengan kosong, nggak beramal, maka yang tersebut adalah orang-orang yang maghrur. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu kira-kira teman-teman sahabat yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon koreksi atas kekeliruan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.